Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada saat malam hari ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dalam 3 hari ini kita akan belajar apa yang menjadi moto doa GPPS. Ya, seperti kita tahu bahwa GPPS itu adalah organisasi yang didirikan oleh seorang yang bernama Pendeta Ishak Leo. Saudara, tahun 1980 GPPS yang ada di Surabaya, ya, saudara, itu merupakan gereja lokal yang terbesar di Indonesia. Saudara ya, dengan kehadiran jemaat 15.000 orang tahun 80, saudara, ya. Dan saya melihat tidak ada metode atau cara atau manajemen organisasi yang hebat. Semua dilakukan secara sederhana, secara kekeluargaan, ya. Tapi apa yang membuat GPPS waktu itu yang ada di Surabaya menjadi besar? Bahkan bukan cuma besar di Surabaya, secara perlahan-lahan lewat sekolah Alkitab Surabayanya, GPPS akhirnya membuka cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai Papua. Ya, ini dimotori oleh semangat doa. Maka kalau orang lama dengar nama GPPS, pasti mereka ingat yang namanya Om Ishak, yang terkenal dengan kehidupan doanya, saudara. Ya, ini menurut perenungan saya menjadi satu harta karun yang terpendam, yang harus digali oleh semua hamba-hamba Tuhan di GPPS, ya. Dan saudara, yang menjadi moto, ya saudara ya, yang sering diucapkan oleh Om Ishak dan ada di beberapa tempat, ya, di beberapa bukit doa, saudara ya, itu, dan suka dikutip juga oleh hamba-hamba Tuhan yang pekerjaan Tuhan, yang maju pekerjaan Tuhannya, saudara ya, itu adalah sebetulnya ada 4, cuma saya singkat 3 aja, saudara, karena yang kedua ini artinya hampir sama, yaitu banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya, ulangi sama-sama saya, saudara ya. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara. Dan ini bukan cuma moto saja, ya. Ini merupakan satu komitmen dari hambanya Bapak Pendeta Ishak Leo untuk membangun gereja Tuhan waktu itu, ya, diawali dengan sama jemaat yang sedikit, saudara. Ya, saudara, sehingga Tuhan mengingatkan saya untuk membagikannya kepada kita semua. Bukan cuma sekedar berita, bukan sekedar cerita, tapi biar ini menjadi satu benih yang hidup, yang akan membangun kehidupan iman kita sebagai jemaat Tuhan, ya, yang juga kita memang bernaung di organisasi GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat yang pertama, dikatakan banyak berdoa, banyak berkat. Saudara, saya berusaha mencari, ya, saudara ya. Tapi memang pengajaran tentang hal ini memang tidak ada, saudara, ya, sepengetahuan saya, ya. Apalagi kan sekarang kan banyak tuh di Google, ya, kita tinggal klik aja ini, saudara ya, kemudian keluar terus. Ternyata nggak ada. Hanya moto ini saja yang disebut, saudara ya. Tapi saya
digerakkan Tuhan untuk membagikan ini sebagai satu pengajaran firman yang menjadi benih yang hidup dalam kehidupan kita, sehingga DNA doa itu menjadi hidup di gereja ini. Amin saudara. Ya, karena saudara, kita tahu selama ini kita cukup babak belur dalam membangun pekerjaan Tuhan, saudara. Tapi hasilnya masih gak maksimal. Ya sedikit ya. Visinya besar, tapi hasilnya kok sedikit. Nah ini loh Tuhan mau ajarkan, dan mari kita mulai, saudara. Apa yang Tuhan katakan, mari kita lakukan, saudara. Ya, 1 Yohanes 5, mari kita lihat ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Ya, 1 Yohanes atau suratan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Kita baca bersama 1 2 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang percaya firman Tuhan kita katakan amin. Yang berbahagia adalah saya yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Saudara, dikatakan begini, dan inilah keberanian percaya kita, saudara ya. Jadi percaya itu perlu keberanian, saudara. Ya, seperti saya katakan, kalau cuma ngomong aja gampang, tapi kalau kita percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang dahsyat, perlu keberanian, saudara. Ya, jadi hari ini kita akan melihat, belajar aspek iman, saudara. Karena dikatakan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu. Kita tahu. Ketika kita doa, kita tahu. Jadi nggak sedang meraba-raba, ya. Kan kebanyakan orang kalau berurusan dengan Tuhan, ya, atau biasanya ketika orang beribadah, beragama, itu kan sebetulnya masih meraba-raba. Sifatnya tidak pasti, mudah-mudahan. Betul nggak saudara ya? Ya, karena kalau dibilang pasti, siapa yang bisa bilang pasti? Kan kita bukan Tuhan, saudara. Ya, tapi mengapa di dalam Alkitab ada banyak hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul, kalau ngomong A jadi A, ngomong B jadi B, ngomong C jadi C. Kita ini sekarang banyak ngomong, saudara ya, tapi nggak jadi apa-apa. Ini kan saudara ya, banyak ngomong kita, tentang Tuhan mah segudang dah saudara. Kalau mau diskusi dari malam sampai pagi, oke. Ada aja bahan pembicaraan. Tapi kita ngomong kok nggak terjadi sesuatu, gitu loh saudara. Ini menjadi tantangan, ya, kehidupan orang percaya di akhir zaman. Ya, istilahnya sekarang zaman serba canggih ya, saudara ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong sesuatu, kemudian bisa dibalas sesuatu. Yang membuat orang bungkam itu ketika terlihat bukti, ada buktinya, baru orang itu akan bungkam, saudara. Tapi kalau cuman sekedar berdebat ya, sekedar bertukar pikiran, saudara ya, ngobrol-ngobrol ya, adu pendapat ya saudara ya,
nggak ada buktinya. Semua kan bilang punya pendapat saya lebih bagus dari kamu. Makanya kadang-kadang kita suka lihat cuma perdebatan saja. Ya, berita-berita, ya, saudara ya, yang kita baca tapi sia-sia. Hari ini baca, besok sudah lalu lagi, besok sudah beda lagi. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Selalu ada kepastian, saudara. Nah, jadi ketika kita tahu kita berdoa ada kepastian, maka saudara akan berdoa dengan satu kepercayaan yang berbeda. Ya, saudara, mengapa banyak orang malas berdoa? Ayo saya tanya di sini ya, saudara ya. Siapa yang merasa saudara rajin berdoa? Saudara punya waktu berdoa pribadi ya, secara khusus setiap hari kontinu. Saudara, ayo, siapa? Angkat tangan, jujur aja. Kenapa? Kalau kita punya waktu berdoa, saudara, secara khusus dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan pun akan memperlakukan kita secara khusus. Amin. Satu yang namanya orang VIP, very important person. Kalau saudara jadi orang VIP, menghadiri satu undangan atau acara, pasti sudah diperlukan lebih, ya, karena saudara punya undangan VIP, apalagi VVIP. Barisan belakang mungkin sudah ramai, saudara kalau duduk di situ mungkin nggak ada tempat, tapi di VIP selalu ada tempat kosong, karena orang-orang VIP adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang diistimewakan. Saudara, ya, saya mau katakan banyak orang beribadah, ya, banyak orang melayani, saudara, tetapi nggak semua orang menjadi orang VIP di mata Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita belajar, saudara. Dan saya juga terus berdoa biar kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di GPPS Pokok Anggur yang Benar, menjadi orang-orang VIP di mata Tuhan. Amin. Dapat keistimewaan, kekhususan. Karena apa? Karena kita juga memperlakukan Tuhan sebagai VIP person. Very, very important person. Ya, selama ini kan, ya, saudara ya, lebih banyak prioritas kita kepada hal yang lain. Ya, saudara ya. Salah satu pertanyaan, kenapa banyak orang Kristen malas berdoa? Karena doa tidak menjadi prioritas utama dalam hidup. Ayo jujur, itu enggak, saudara? Ya, sesuatu yang sifatnya prioritas pasti saudara akan menurunkan yang lain. Ya, istilahnya bukan yang lain enggak penting ya, saudara ya. Saudara akan mendahulukan, mengutamakan yang utama sebelum yang lain. Bukan berarti yang lain nggak penting, saudara ya. Bukan ngurus anak, bekerja, rumah tangga, sudah berusaha, ya, melayani Tuhan, ini itu, saudara. Bukan berarti itu nggak penting, itu penting. Ya, tapi banyak sekali, ya, bahkan masalah hobi, masalah rekreasi, senang-senang sebagainya, saudara ya. Ya, tapi banyak kali kita akhirnya menurunkan prioritas kita yang seharusnya menjadi prioritas utama, yaitu Tuhan, menjadi VIP person, saudara ya, atau VIP dalam hidup kita, very important person, yaitu Tuhan, ya, bukan yang lain. Bahkan diri kita pun, saudara ya, seakan-akan kita abaikan. Yang penting Tuhan bisa terutama dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi pertanyaannya, apakah berdoa adalah prioritas utama dalam hidup saudara dan saya? Dan mengapa banyak orang Kristen malas berdoa?
Terus terang aja saudara, bukan cuma orang Kristen, pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan lebih rajin berkhotbah, lebih rajin pergi penginjilan, lebih rajin pergi rapat, saudara, berbicara tentang pekerjaan Tuhan daripada berdoa. Saudara, ya, saudara, ini kenyataan. Saudara, karena saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun akan menjadi orang yang diutamakan Tuhan. Amin. Kalau kita doa tuh nggak doa-doa yang kosong, saudara. Bukan basa-basi, bukan rutinitas, saudara. Ya, biar selama 3 hari ini kita disadarkan, ya, sehingga kita bisa bertobat, ya, membuang kebiasaan lama kita, kemalasan kita dalam berdoa. Karena kita tahu ketika kita berdoa, Tuhan bekerja dengan limpah, dengan dahsyat. Karena Dia Tuhan. Kalau kita bekerja terbatas, saudara, 1000 manusia bekerja dibanding Tuhan bekerja, gak ada apa-apanya. Ya, 100.000 orang bekerja dibanding Tuhan, gak ada apa-apanya. Dalam firman Tuhan pernah diceritakan, 3 bangsa Israel terjepit, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka diejek, mereka dihina, mereka merasa tidak berdaya, mereka dikepung. Kemudian Tuhan bilang, tenang, tetaplah percaya. Saudara, apa yang terjadi? Besoknya Tuhan utus 1 malaikat saja membunuh 180.000 orang musuh, mati bergeletakan. Saudara lihat ya, kalau Tuhan bekerja, kita kan urusannya sama 1000 jiwa, saudara ya. Itu malaikat Tuhan 1 bisa membunuh tentara, saudara, prajurit perang, saudara, yang sudah berkemah siap menghancurkan orang Israel. 180.000 orang mati. Saya nggak tahu matinya dalam hitungan detik apa hitungan jam. Yang jelas ketika bangsa Israel sampai ke perkemahan mereka, semua mayat bergelimpangan. Cara bunuhnya gimana ya? Nggak tahu, saudara. Itu loh Tuhan kita ajaib, saudara. Dan kenapa Alkitab ini ditulis? Supaya kita yang hidup di zaman ini juga bisa melihat gitu loh. Oh ada ya. Oh ini Tuhan yang kita sembah ya. Ya. Oh ini Tuhan kita yang kita sebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Allah yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah. Sehingga firman itu keluar. Ya. Menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita pun mengalami. Dan ya, makanya benar apa yang disampaikan oleh pendiri GPPS almarhum Bapak Pendeta Sakleo, saudara, dengan moto ini, saudara. Ada satu gereja di Jakarta, gerejanya muat 10.000 orang. Hamba Tuhannya juga mengucapkan ini di Facebooknya, saudara. Tapi saya cari nggak ada pengajarannya, saudara. Dia cuma mengucapkan ini, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Terus di bawahnya kan banyak komen, saudara ya. Orang mah kalau masalah komen mah paling jago dah, saudara ya. Satu-satu ditanya komen gak habis-habis, saudara. Tapi intinya setelah itu mau berdoa apa enggak? Ya, apakah saudara termasuk golongan orang yang banyak berdoa, banyak berkat, saudara ya? Atau sudah komen macam-macam, tapi tidak berdoa sehingga tidak ada berkat, saudara. Ya, jadi saudara, mari, ya, setelah kita pulang nanti, ada orang-orang yang hatinya digerakkan Tuhan, tidak nyentuh tombol televisi, tidak ambil gadget handphonenya, ngecek berita apa hari ini tentang Ahok, tetapi belajar berlutut, bersila, dan berdoa kepada Tuhan.
Jadikan itu bukan cuma sekedar informasi. Firman Tuhan informasi. Ya. Dan saya pun, saudara, yang Tuhan sudah bilang tadi, ayo, ya, kesenanganmu harusnya duduk di bawah kaki Tuhan, saudara. Ya. Dan di sini dikatakan, saudara, 3 penyebab orang berdoa. Ini saudara ya, 3 penyebab orang berdoa. Yang pertama, karena sangat percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh. Karena saudara sangat percaya kepada Tuhan, maka saudara pasti banyak berdoa. Karena sangat percaya. Saya sungguh-sungguh. Ya, pasti saudara banyak doa. Ya, karena percayanya banyak, maka tindakannya akan banyak doa. Yang kedua, kurang percaya kepada Tuhan. Saudara, akibatnya jadi kurang berdoa. Saudara, ya, karena kurang percaya, apa iya ya, tapi iya juga. Kadang-kadang berdoa sih, cuman sebentar doanya. Doanya kalau ada waktu aja. Ya, doanya jangan-jangan bukan menjadi sesuatu yang disisihkan, tetapi disisakan. Ya, udah tahu nih hati saya harus doa nih, ya kan, supaya Tuhan memakai saya. Ya, tapi karena kita kurang begitu percaya, akhirnya saudara tidak begitu banyak berdoa. Berdoa kalau sempat aja, tidak diusahakan. Ya, saudara, sedikit atau kurang berdoa. Atau penyebab yang ketiga, tidak percaya kepada Tuhan. Akibatnya, ya tidak berdoa sama sekali. Saudara lihat, sesuatu yang memposisikan saudara, menunjukkan siapa saudara. Kalau selama ini saudara tidak berdoa, walaupun saya ngakunya orang Kristen, ke gereja, jemaat, melayani, berarti saudara termasuk kategori orang yang tidak percaya Tuhan. Ayo saudara, ya, boleh kata saudara punya KTP Kristen, punya kartu jemaat, pelayanan bahkan, khotbah bahkan. Tuhan ingatkan kepada saya, kalau kita tidak berdoa, tidak punya waktu berdoa, bukan doa makan yang saya maksud saudara, ya, punya waktu khusus berdoa, saudara, berarti kita kan sebetulnya bukan orang percaya. Ya, orang yang tidak disebut orang percaya aja, saudara, mereka usaha itu berdoa, saudara. Ya, entah gimana cara berdoanya, saya tidak bicara soal ritual agama, tapi yang jelas karena mereka percaya, mereka mau lu berdoa tengah-tengah malam, pergi ke puncak tuh saudara ya, Kelenteng Cipanas ya, malam-malam saudara. Ayo lihat dulu, saya mau tanya saudara, dulu kan belum orang Kristen ya, ibadah saudara sama saudara jadi Kristen lebih sungguh-sungguh mana? Ayo saudara, ya, suruh bakar-bakar apa gitu saudara ya, suruh beli hio gitu saudara, lebih sungguh-sungguh mana? Sekarang mentang-mentang Tuhan Yesus baik ya katanya ya, ngampunin dosa ya, banyak orang Kristen nggak salah-salah saudara. Saudara, ayo kita pergi kemana saudara? Pergi ke mana? Bukit doa yang di Ungaran. Ngapain berdoa? Berdoa, ya kan? Rapat aja susah saudara, apalagi yang berdoa mah di sini aja, ngapain ke sono-sono? Orang sudah pergi ke Gunung Kawi, ke Tanjung Kain, saudara, pergi ke Semarang, itu Semarang ada kelenteng gede itu saudara, ke sana ngapain? Mereka doa di sana. Itu kan menunjukkan mereka percaya. Kalau nggak percaya ngapain mereka pergi jauh-jauh? Betul nggak saudara? Berarti apa yang mereka lakukan ada dampaknya terhadap hidup mereka. Yang kadang-kadang mereka nggak tahu, mereka sedang deal sama kuasa kegelapan, sama setan. Setan memang bisa kasih kekayaan, tapi kekayaan itu bukan berkat. Dan mereka lakukan itu karena mereka ngalami.
Makanya mereka sungguh-sungguh. Saudara, ada sebuah hotel berbintang 5 di Jakarta. Saudara, yang punyanya, saudara, itu manggil tukang Feng Shui. Saudara, dikasih 1 kamar di hotelnya dia. Yang jelas bukan kamar biasa standar, saudara. Ya, seperti penthouse gitu, saudara. Orang itu tinggal di situ sepanjang tahun. Saudara, free nggak? Bukan cuman free, dipelihara, digaji. Kalau dia nggak percaya, buat apa dia lakukan itu? Saudara, sampai lift nggak ada nomor 4, nggak ada nomor 13. Sekarang kan zaman modern, saudara, ada banyak berapa gedung-gedung, sudah gedung-gedungnya mewah. Karena mereka percaya, kan? Mereka punya keyakinan dan mereka lakukan ritual keagamaan itu. Sedangkan kita yang seringkali nyombong, Yesusku luar biasa, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Tapi cara kita beribadah kepada Tuhan kok asal-asalan. Makanya saudara, kita nggak terima banyak berkat. Ya, saudara, seakan-akan orang bilang mana Tuhanmu. Saudara, maka kita nggak punya keberanian. Saudara, hanya sedikit orang Kristen yang berani menyatakan hanya Tuhan Yesus juru selamat. Nggak ada yang lain. Saudara, dan dia buktikan dengan mengabarkan Injil kepada orang banyak tanpa ketakutan. Dan Tuhan menyertai orang-orang seperti ini dengan tanda-tanda ajaib yang ditulis sesuai janji Tuhan dalam Markus, dalam Matius. Saudara, ya, itu sebabnya saudara, mari kita pelajari ini. Mengapa saya kurang berdoa? Berarti saya termasuk kategori orang yang kurang percaya sama Tuhan. Saudara, ya, atau jangan-jangan saya tidak berdoa. Kalau saudara tidak berdoa selama ini, berarti saudara sedang menempatkan diri saudara sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka kita tidak terima berkat dari Tuhan. Saudara, nanti kita akan lebih jelas lagi ya. Maksud berkat tuh, saya masih diberkati, saya dapat makan minum, Tuhan pelihara. Jangankan saudara, pembunuh bayaran aja, bandar narkoba aja makannya lebih mewah dari saudara. Jangan cuma bilang makan minum, itu semua Tuhan pelihara. Burung-burung di udara, ikan pausnya dikasih makan sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan itu baik. Dikasih matahari, dikasih hujan, sama. Tetangga saudara yang kenal Tuhan juga dapat hujan, dapat matahari. Bukan itu masalahnya. Berkat yang saudara terima tentu saja istimewa, spesial, menjadikan saudara manusia yang spesial, istimewa. Saudara, ya, kita punya dulu namanya SB5. Saya masih ingat gak? Saya berubah, berakar, bertumbuh, berbuah banyak. Nah, saudara, ya, saudara. Cuman seingat saya berubahnya itu sebetulnya bertobat artinya. Saya bertobat, berakar, bertumbuh, berbuah banyak. Apakah saudara sudah menjadi SB5? Kalau ditanya tiap minggu, apa kabarnya saudara? Dengan ragu-ragu dan sedikit malu-malu. Terus bertumbuh dan berbuah banyak. Yes. Lemes. Ada yang muka udah nggak tahu malu. Udah pokoknya semangat aja deh. Tapi nggak dari hati. Mungkin karena WL-nya nanyanya kenceng gitu loh. Apa kabarnya? Terus bertumbuh dan berbuah. Kurang semangat. Apa kabarnya? Terus bertumbuh dan berbuah banyak. Yes. Tapi ditanya, saudara sudah bertumbuh belum? Kan belum pernah ada yang nanya gitu ya. Kali-kali nanti saya tanya ya saudara hari Minggu ya. Tanya, apa kabarnya? Oh, sebuah semangat. Terus bertumbuh dan berbuah banyak.
ditanya, saudara sudah bertumbuh belum? Baru mau nih, habis denger firman nih, baru mau doa nih, mau komitmen lagi nih, mau baca Alkitab lagi nih. Kapan tumbuhnya saudara? Ya kan? Nah saudara, itu sebabnya mari. Ya saudara, firman Tuhan juga bukan untuk mengintimidasi saudara, bukan. Tuhan tuh mengasihi kita, men. Ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, bukan saudara jadi dihukum, jadi saudara jadi berusaha. Ya udah deh kalau gitu, ya saya gimana? Saya manusia berdosa, saya nggak berdaya. Loh saudara, enggak dong. Justru firman Tuhan itu menasihatkan kita, men, memperbaiki kelakuan kita, saudara, membuat hidup kita lebih baik, sehingga kita menjadi orang benar. Bukan membuat kita jadi terintimidasi, bukan menghakimi saudara, sama sekali tidak. Amin. Kita sudah mau kok berusaha, Tuhan saya mau, sudah puasa ya, meskipun ada yang nggak 24 jam mungkin ya saudara ya, tapi sudah berusaha. Tuhan menghargai, pasti Tuhan menghargai, tapi Tuhan mau melihat kesungguhan saudara, iman saudara dan saya, untuk menyatakan bahwa saya sangat percaya kepada Tuhan, maka saya akan lebih banyak berdoa. Yang mau katakan amin. Oh kan masih sedikit kan, kalau berkat banyak mah aminnya ditangkap saudara. Amin, mujizat, amin. Nah itu dia saudara. Makanya berkatnya nggak pernah banyak, sedikit terus. Saudara, bertumbuhnya pelan. Tapi saya percaya hari ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, amin. Saudara, ya, karena sesuatu yang dipersiapkan dengan doa, pasti Tuhan bekerja. Ya saya harap saudara juga besok berdoa juga ya. Doa Tuhan, doakan pemberitaan firman Tuhan, saudara, biar itu merupakan pesan yang kuat dari Tuhan, yang menggerakkan kita semua jemaat Tuhan untuk memulai mobilisasi doa. Kita punya misi hebat saudara. Ya pernah orang skripsi saudara ya, dia bikin apa, bukan skripsi, dia bikin apa, misi ya saudara, belajar misiologi. Ayo tulis semuanya, mahasiswanya ditulis, kalau kamu punya gereja atau pemulaan ini misinya apa saudara, ditulis misi gereja kita saudara ya. Dosennya bilang ini perfect, katanya bilang gitu. Ini bagus nih, luar biasa, berarti bagus dibaca. Dilakukan nggak? Nah kalau nggak dilakukan apa gunanya? Betul nggak saudara? Bener nggak? Saudara bisa ngelukis orang cantik tapi nggak ada aslinya, ya sama juga bohong. Betul nggak saudara? Adapun juga orang cantik dilukis, ini cantik banget, orang yang mana? Tuh lihat tuh orangnya di situ. Oh ada orangnya, kenalan dulu, baru nyata. Betul nggak saudara? Orang cantik cuma di sketsa doang, orang cantik cuma di lukisan doang seperti Mona Lisa, ya percuma. Saudara, jadi mari kita jangan cuma dituangkan dengan tulisan, dengan dituangkan dengan ucapan, tetapi lebih lagi harus lewat perbuatan. Saudara, ya, mari kita buka Lukas 18. Lukas 18 ayat 1. Haleluya. Nah, berapa kali Tuhan ingatkan saya kepada ayat ini, saudara? Lukas 18 ayat 1. Sudah dapat? Mari kita baca 1, 2, 3. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini saudara, ya, harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Artinya apa? Mesti banyak berdoa. Ya. Kalau orang jemu kan doanya asal-asal, betul nggak saudara? Bosen lah. Saudara, ayo berdoa. Tar dulu deh, yang lain dulu, kita diskusi dulu, kita sharing firman dulu, kita ini dulu. Terakhir doa penutup. Karena kita jemu berdoa. Ada orang bilang gini, berdoa nggak berdoa sama aja. Padahal Tuhan bilang apa nih? Tuhan kasih, saudara ya, satu kebenaran lewat perumpamaan bahwa kita ini harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Kenapa orang doa 5 menit rasanya lama? Karena jemu dong, betul nggak? Saudara, ya. Saudara yang pacaran nih lagi ngapel, ya, datang nih baru datang, duduk, ya. Ceweknya cakep, udah dandan pokoknya, secakep-cakepnya dia. Tahu cakep apa enggak? Kita nggak tahu, saudara. Pas duduk 5 menit, buka handphone. Aduh, saya mau pulang dulu ya. Loh, kok pulang? Kan baru datang 5 menit. Ada urusan. Kira-kira kalau setiap ngapel saudara begitu, diterusin nggak nih hubungan? Hah? Diterusin nggak? Yang jelas diputusin, bener. Lu anggap gua apaan lu? Setiap datang 5 menit minta pulang. Setiap datang 5 menit minta pulang. Hah? Ya dia kan yang datang, yang ngapel kan cowoknya, ya kan? Jangan-jangan lu punya kekasih gelap, ya kan? Betul nggak saudara? Nggak mungkin dong saudara. Orang kalau sudah ngapel, duduk, tunggu diusir sama calon mertua baru pulang. Saudara ya, udah saudara ya. Udah 1 jam, 2 jam, udah jam 12 saudara, teng, sengaja dibeliin jam yang gede, sudah tahu, udah tahu diri lu, jam 12 nih, gue pengen tidur nih, mertuanya kan nguping dari dalam, ngamanin, saudara, lampu udah terang 100 watt saudara, ya nggak, saudara, kok nggak pulang-pulang, ya jam 10 lihat, oh iya, masih ngobrol ya, iya, besok dia ujian lo gitu saudara, iya om udah. Ya, itu kan saudara. Ceweknya bilang, udah belajar gitu saudara ya. Paling bokis saudara ya. Tuh, udah belajar pak. Tapi kan besok kamu ngantuk, nggak ada ya pak, nggak apa-apa gitu ya. Maaf ya om, maaf. Tapi tetap aja duduk di situ. Jam 11 nih, saudara keluar lagi saudara. Ya kan? Ya. Udah malam nih gitu saudara. Ya om bentar lagi saudara. Ya. Ya, sampai di jam 12 teng, mertuanya lihat, kalau mertuanya lihat tuh, dia jadi serigala kan, saudara ya, berubah bentuk kan nih saudara. Udah malam, udah pagi, bentar lagi, ya. Kalau yang masih halus kan, gitu saudara ya, saudara. Nanti udah jam 12 lewat saudara, dia keluar sama anjingnya saudara. Ya, ini anjing mau dilepas nih, lu pulang deh, saudara. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena nggak jemu-jemu, ya kan? Makin dipandang makin cantik. Ayo yang pacaran, bapak-bapak, sekarang ibu-ibunya bahkan dipandang makin cantik apa gimana? Hah? Jangan-jangan udah kayak buah kesemek. Males gue mandangin lo, cara ya. Ya itu dia makanya firman Tuhan bilang jangan jemu berdoa, ya kan saudara ya. Karena kalau orang jemu tuh udah begitu, udah gak ada hati saudara, ya kan saudara. Segala sesuatu cuma kewajiban aja saudara, apalagi gak pernah dicek, ya. Ya nanti saudara saya minta mobilisasi doa ini akan masuk juga kepada sel group. Ya nanti ketua komselnya nanti nanya, gimana hidup doamu minggu ini? Bagusnya apa maksudnya nih? Tanya dong. Amin gitu. Aminnya apa nih maksudnya? Amin aman apa gimana? Terus semuanya bilang, iya saya bolong-bolong. Terus yang lain nanya, kalau kakak gimana? Sama, saya bolong-bolong. Ya jadi komsel bolong-bolong saudara. Nggak ada yang beres dong saudara. Semua ngomong ya semuanya bolong-bolong. Jadi gimana? Ya udah apa adanya kita. Makanya nggak diberkatin komselnya. Betul nggak saudara? Karena saudara menyangkali Tuhan. Saudara. Karena firman Tuhan katakan kamu harus berdoa, nggak boleh jemu-jemu. Kenapa saudara? Ya dikatakan ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Satu pertanyaan. Saudara masih punya iman nggak? Saudara percaya nggak kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara? Yang ada adalah gini, saudara punya masalah, saudara sibuk ngurusin masalah saudara, saudara nggak pernah punya waktu berdoa kepada Tuhan. Makin besar masalah, saudara makin sibuk ngurusin masalah saudara. Saudara melupakan Tuhan yang maha besar, yang bisa menyelesaikan masalah saudara dalam hitungan detik, selesai. Saudara ngurusin seminggu, 2 minggu, sebulan, saudara nggak punya waktu berdoa karena ngurusin masalah. Nanti saya kasih tahu saudara, ya, ada satu kata kunci, saudara, ya, yang mestinya membuat kita ini jadi sadar, saudara. Tapi yang jelas ini katakan apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi kalau kita suka berdoa, tekun berdoa saudara, Tuhan nggak ngulur-ulur waktu. Yang ada saudara yang nggak pernah berdoa, jadi seakan-akan Tuhan nggak berbuat apa-apa karena saudara nggak percaya. Betul nggak saudara? Saudara, setiap bos saudara bilang kerjain nih, kerjain. Iya bos, ntar besok. Saudara, besok lagi, udah keluar. Ntar besok bos. Saudara, mungkin bosnya sabar kayak Tuhan, saudara. Ntar besok, sampai akhir bulan, saudara. Ntar besok. Belum kelar-kelar juga saudara. Ya, waktu saudara gajian, saudara, bos, hari ini gajian bos. Bosnya bilang apa? Ntar besok. Sabar nih saudara ya. 10 hari kemudian, bos, udah 10 hari lewat tuh, gajian bos. Bosnya bilang, ntar besok. Yang cari gara-gara siapa? Yang cari gara-gara siapa? Kan kita. Apalagi kita sama Tuhan. Ayo doa, jawabnya, ntar besok. Ayo sini. Udah seminggu nih, ayo doa, jawabannya, ntar besok. Sebulan, ayo doa sungguh-sungguh, jawabannya ntar besok. Giliran saudara doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan jawab ntar besok. Betul nggak saudara? Seringkali kita nggak sadar kita mempermainkan Tuhan loh saudara. Tuhan tuh firman Tuhan di Wahyu 3 ayat 20, Tuhan tuh ngetuk pintu hati saudara. Every day. Ada nggak yang mau buka pintu? Ternyata banyak yang cuek. Kenapa? Saudara, sibuk main handphone, sibuk nonton TV, sibuk ngurusin yang lain, hobi. Saudara sedang melecehkan Tuhan. Karena ada ayatnya Tuhan ngetuk pintu, saudara. Tapi saudara tidak pernah membukakan pintu, saudara. Karena saudara terlalu sibuk. Saudara, ini loh yang jadi masalah. Kalau saudara sungguh-sungguh berseru siang dan malam, Tuhan bilang nggak mungkin Tuhan ngulur-ngulur waktu. Masalah saudara pasti selesai tepat pada waktunya, amin. Selesai dengan baik, dengan tuntas. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan tanya, kamu punya iman nggak? Saya tanya, saudara beriman nggak sama Tuhan? Pasti nggak berani jawab nggak beriman dong, betul nggak? Saudara beriman sama Tuhan? Beriman sama Tuhan? Mari kita buktikan, saudara. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Kita baca ya. Roma 1 ayat 17. Sudah dapat? 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman memimpin kepada iman. Mengapa saudara hari-hari ini melayani Tuhan tidak menghasilkan apa-apa? Karena saudara menggunakan iman 2 tahun yang lalu.
Ngerti saudara ya? Iman 3 tahun yang lalu. Hari ini sebetulnya kita tidak beriman. Karena orang beriman akan hidup oleh, orang benar akan hidup oleh imannya. Nah, saudara, kita Ibrani 11 ayat 6. Ini kaitannya erat, saudara. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya, kita baca. Sudah dapat? 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi apa saudara? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dia lewat apa? Doa. Ketika saudara berdoa, saudara mencari Tuhan. Selama ini saudara sungguh-sungguh nggak berdoanya kepada Tuhan. Kalau tidak, maka hidupmu tidak berkenan. Karena saudara orang yang tidak beriman. Saya orang Kristen loh, saya jemaat GPPS PAYB loh. Saya melayani Tuhan loh, saya WL loh. Ya, saya pemain musik loh. Bahkan saya nyampaikan firman Tuhan loh, nggak jadi jaminan. Wong saudara nggak hidup beriman kok. Karena kalau kita beriman, pasti kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang mencari Tuhan pasti terima upah. Nah, sedikit orang nih yang percaya nih, kalau saya sungguh-sungguh cari Tuhan, saya terima upah. Saudara lebih percaya saya harus sungguh-sungguh cari duit supaya dapat upah, betul nggak? Saudara sibuk akan kerjaan saudara, saudara tidak punya waktu. Saudara meluangkan waktu 1 hari 1 jam saja, saudara ya, 1 jam aja. Saudara kan kerjakan 8 jam, pakai lembur lagi saudara. Ya, masa bisa nggak 1 jam aja saudara doa? Luangkan waktu 1 jam. Saudara boleh kerja 8 jam, saudara luangkan waktu 1 jam. Ya, ini basic doa setiap hari 1 jam. Karena Tuhan pernah bilang sama murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Jadi standar basic jemaat yang baik, yang benar itu 1 jam setiap hari berdoa. Makanya kan ketika saya mengatakan banyak berdoa banyak berkat ya, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak berkat. Banyaknya kan harus ada itu dong. Harus jelas dong. Banyak ya, berapa? 60 apa? 60 detik 1 menit dong saudara. Banyak saudara. Apalagi kalau dikaliin 5, 300 ya, 300 detik. Lama loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Saudara nungguin aja bosan. Ya kan saudara? Harus ada ukuran waktu. Banyaknya ini berapa? 1 jam. Boleh tawar nggak? Ya saudara nawar aja sama Tuhan. Saudara. Ya. Pelayan Tuhan mestinya lebih dari itu. Saudara. Ya, itu basic jemaat. Yang mau percaya loh, sungguh-sungguh loh. 1 jam. Pelayan Tuhan, saudara, harusnya lebih dari 1 jam. Kan Yesus berdoa 3 kali kan, 3 kali 1 jam kan. Balik lagi 1 jam doa, tidur. Petrus dan kawan bangunin, bangun, jaga-jaga berdoa. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus doa lagi kan, iya Tuhan, beres bos, beres. Ini yang disuruh maju nih orang pilihan loh, 3 orang loh saudara. Petrus, Yohanes, Yakobus. Yesus balik lagi, ngapain mereka? Tidur lagi. Bangun. 2 jam ya. Yesus balik lagi. 3 jam Yesus berdoa.
Ya, itu kalau mau dinilai pakai ukuran waktu. Ya, jangan asal-asal bilang banyak. Saudara kalau kerja 1 hari berapa jam, saya mau tanya? Jam kantor berapa jam? Berapa jam? Yang kantor nih belaga-belaga nih, berapa jam? 8 atau 7 jam lah saudara ya. Boleh dikurangi nggak? Bos, hari ini malas kerja nih, 5 jam aja. Boleh nggak? Sekarang kan sistemnya absen malah ya, log in ya, log out ya. Betul nggak? Truk itu masuk. Telat 15 menit ada yang didenda loh saudara. Ya kan? Itu aturan namanya. Saudara sedang berurusan dengan upah kan situ. Ayo, saya mau tanya, betul nggak saudara? Orang kerja, saudara mau ngapain kerja? Saudara kerja apa? Mau latih skill ya? Mau latih skill supaya saya lebih pintar gitu. Ayo jujur, orang kerja cari apa? Cari upah. Betul nggak saudara? Mau nggak kerja sebulan gak dikasih upah? Mana mau? Udah jamnya ketat, jam 8 pagi sampai jam 4, tiap hari jam 8 pagi sampai jam 4. Tentu saja ada pengharapan nanti dapat upah dong. Betul nggak saudara? Nah Tuhan bilang aku kasih upah. Tapi kenapa kamu nggak percaya? Dan Tuhan nggak tuntut kita 8 jam. Tuhan bilang 1 jam saja coba. 1 jam saja. Kira aku selalu berjaga-jaga 1 jam saja. Dan bagaimana cara doa itu? Doa pribadi. Kalau kamu mau berdoa, masuk kamarmu, kunci pintu, kamu berdoa. Artinya bahasa kunci pintu itu bahasanya private, pribadi. Tolong saya jadi ganggu ya, saya mau berdoa 1 jam. Bisa nggak ngomong gitu? Ya, karena saya sedang berhubungan dengan VIP, very important person. Tolong jangan diganggu, saya lagi ngomong sama kelihatannya rohani, aku jangan fanatik jadi orang bodoh amat. Yang selamatkan saya Tuhan, yang berkatin saya, kasih hidup saya Tuhan kok. Yang janji kasih saya upah itu Tuhan. Kalau saudara nggak pernah jalanin, mana pernah saudara ngalamin hidup diberkati Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini berkat Tuhan itu kayaknya masih di awan-awan. Ketika saudara berdoa pasti ada hasilnya. Amin. Benar saudara. Kita mah nggak ngarep macam-macam sama Tuhan. Tuhan terima doa kita saja, Tuhan terima. Tuhan hadir ketika dicamat Tuhan, rasanya sukacita saudara. Nggak ada yang sia-sia dengan doa. Saudara, ya. Mari siang saya berdoa. Saudara, pas sudah selesai berdoa, saya dapat kabar. Ada 2. Yang satu dari Kelapa Gading. Ya, ada jemaat yang sudah lama Kelapa Gading, sudah tua juga saudara ya, dipanggil Tuhan. Tapi dia sempat sudah nggak aktif saudara ya. Tapi karena dikabarin kan dia dulu sempat rajin saudara ya. Ya, berarti kan masih nganggap saudara ya. Kalau saya dihubungin, saya usahakan pergi saudara ya. Saya tanya di mana di rumah duka mana saudara. Ternyata di rumah duka Cigini saudara. Ya, dekat rumah sakit PGI sana di Raden Saleh. Sudah, saudara ya. Oke, saya janji nanti kita akan pergi ke sana, saudara. Ya. Dan kita kan tahu ya, itu lagi puasa loh saudara. Ya kan nanti kan jam 4 saya puasa nih. Saya kan berangkatnya 6:30. Berarti dalam kondisi puasa dong saudara. Ya, saudara. Sampai di sono, saudara ya. Orang kalau mati sekarang tuh nggak kayak orang kedukaan saudara ya. Enggak, makanan macam-macam saudara. Ada nasi box saudara ya. Ya, enak, ada buah saudara ya. Ada roti yang enak tuh, yang 5 besar saudara ya. Di situ geletakin saudara, ada kacang kuaci saudara. Ya saudara. Terus kita duduk di situ. Ngobrol-ngobrol. Dia ngajak ngobrol, "Ayo Pak, Ibu makan." gitu. Makan. Ya. Enggak, nanti aja gitu saudara ya. Ada Pak Yus juga ya saudara. Ya, Pak Yus juga puasa saudara ya. Ya. Saking kita nggak bisa ngebut jempol saudara ya. Ya udah nelan ludah aja. "Ayo makan ini, minum." Nggak enak nih saya makan sendiri, nggak ditemenin gitu saudara ya. Lama-lama karena didesak terus, "Maaf kami puasa saudara ya." "Waduh puasa ya kan. Kok puasanya sekarang?" "Ya kami puasanya 24 jam. "Oh ya?" "Ya." "Lama dong." "Ya lama.
saudara ya, apalagi tukang makan loh, saudara ya. Saya mah nggak bisa, saya mah dikit-dikit ngemil, saudara. Saudara, ya kan, saudara. Ayo Pak Yus makan juga, saya puasa juga, katanya gitu, saudara. Ih, lama amat bisa kuat ya. Kita 3 hari puasa, saudara ya. Udah dong, berarti goodbye dong, saudara ya. Nggak bisa makan sih, jeruknya nggak, buahnya nggak bisa dimakan, makanannya nggak bisa, rotinya nggak bisa dimakan, minum nggak bisa diminum, kacang nggak bisa dimakan, saudara. Ya, udah dong pulang ya, saudara ya. Tapi Tuhan itu baik loh, saudara. Ya, udah ngobrol-ngobrol menjelang pulang, ambil kantong plastik gede lagi, saudara. Dibungkusin, saudara, bungkusin banyak. Ini, ya kan, saudara. Kita kan kesana kan mau memberi waktu ya, memberi perhatian, yang memberi pekpau, saudara ya. Ya kan, saudara. Dapat, saudara, malam suan, saudara. Pulang dapat bekal, saudara ya. Bang juga mereka dapat ya. Ikut puasa sih, saudara ya. Betul nggak, saudara? Kalau saya nggak puasa, dapatnya 1, cuman dimakan di situ. Ya betul nggak, saudara? Ini ngambil banyak roti diambil, saudara. Habis selosin, saudara. Itu ibu gembala doyan rotinya, saudara. Saudara, ibu gembala doyan. Kadang-kadang dia kalau pengen apa, saudara, tiba-tiba Tuhan sediain. Itu loh, saudara. Walaupun hal yang kecil, saudara, Tuhan sediain siapa. Satu lagi, waktu saya doa siang, saudara ya, udah selesai saya buka ini SMS dari jemaat Jelambar, ya, Bu Aciu. Saya baca ya SMS-nya, nggak apa-apa sih ini. Saudara SMS gitu. Ini menjelang sore ya, jam 6:11 nih, saudara ya. Ya, jadi saya udah siap-siap, saudara ya. Tapi saya masih berdoa waktu itu posisinya, saudara. Jadi selesai doa, gini. Shalom malam Bu. Jadi ngomongnya sama ibu. Emang ini kita nomornya 1 nomor ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu sungkan bilang bapak, saudara ya. Jadi bilangnya ibu, saudara. Saya tahu dah, saudara. Ya. Salam malam Bu, tolong doain saya lambungnya sakit, sesak napas gara-gara minum Coca-Cola dan jeruk malam Sincia. Terima kasih. Yesus BU ya. Maksudnya God bless you ya, saudara. Ya. Terima kasih ya Bu. Terus GBU. Ya. Karena Ibu Gembala nggak ada, lagi nganterin, saudara ya. Jadi akhirnya saya yang ngetik nih. Salam malam juga Bu Aciu. Kami berdoa. Jadi saya berdoa, suruh ketik ini sama Tuhan, saudara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus segala penyakit Bu Aciu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Amin GBU. Kemudian berapa menit lagi dibalas. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Udah dong, saudara. Nah tadi siang, saudara, selesai saya berdoa, saya ketik lagi. Shalom siang Bu Aciu. Bagaimana keadaannya? Sudah lebih sehat Bu? Biasanya kalau jemaat dekat ya, saudara ya, apalagi jemaat yang aktif gitu, saudara. Kalau dikabarin sakit, kita sempetin datang, saudara. Cuman karena kemarin kan juga udah sore, saudara ya. Dan saudara, saya nggak kepikir mau besok, tapi kita sudah doain nih lewat SMS yang dikirim doanya, saudara ya. Nah tadi saya tanya, Shalom siang Bu Aciu, bagaimana keadaannya? Sudah lebih sehat Bu? Nah, ini dibalas, saudara. Puji Tuhan Bu. Tetap ibu, saudara ya. Puji Tuhan Bu. Udah, jadi udah sembuh kan, saudara? Udah sembuh kan? Sesak napasnya betul sembuh. Tapi maaf Bu, saya ada di Duta Indah Telunggong dari kemarin. Coba kalau saya besuk, kan kagak ketemu, saudara. Tapi SMS doa yang dikirim bisa menyembuhkan. Mungkin beberapa hari lagi udah bisa pulang ya. Makasih doanya Bu, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya berdoa, yang dibekasikin Ibu Gembala, nggak apa-apa, saudara ya kan. Saya balas, saudara ya. Dia ketiknya 2 kali lagi, saudara ya. Karena belum dibalas, dia ketiknya 2 kali, diulang lagi. Terus kemudian saya balas lagi, puji Tuhan ya Bu, Tuhan Yesus baik. Tetap sehat dan bersukacita ya Bu, GBU tuh. Iya Bu, ya Bu lagi tetap. Cuma Tuhan Yesus penyembuh yang sempurna, amin GBU. Nggak apa-apa, kan 2 sudah jadi 1, saudara ya kan. Ya saudara ya. Jadi artinya ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Amin saudara. Mari saudara, punya nggak rasa penasaran ya?
rasa keinginan, iya nih saya mau doa deh. Selama ini saya malas nih. Ya makanya saya hidupnya gini-gini aja nih. Jadi orang Kristen tapi nggak punya kuasa. Jadi orang Kristen tapi berkatnya kok berit-berit begitu ya. Susah ya, kadang galau ya, kadang kita begini-begini saudara ya. Padahal Tuhan sudah bilang, marilah kepadaku hai kamu yang terlusuk beban berat, datanglah aku berikan kelegaan kepadamu. Saudara, jadi saudara jangan sampai kita ini malas berdoa. Mari saudara, ya sudah dikatakan di sini saya catat saudara ya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia atau berdoa pasti terima upah. Orang benar hidup oleh doanya. Kan tadi kan orang benar hidup oleh imannya ya. Karena iman saudara berdoa. Tanpa berdoa kita tidak berkenan dan tidak akan terima berkat. Tambah berdoa, tambah benar. Tambah berdoa, tambah berkenan. Tambah berdoa, tambah diberkati. Adakah kita sudah berupaya untuk berdoa lebih sungguh-sungguh lagi? Menyediakan waktu, pikiran dan tenaga untuk berdoa. Jadi diniatin. Berdoa itu bukan sambilan, selingan. Saya berdoa kok dalam hati sambil nonton film perang, sambil main. Nggak bisa saudara. Emang Tuhan saudara anggap apaan? Betul nggak saudara? Nggak sopan banget saudara ngomong sama orang digandeng main handphone. Kira-kira orang itu gimana? Tamu kehormatan. Pantas nggak? Nggak pantas saudara. Kalau lagi nyetir di jalan itu lain, itu doa dalam hati. Tapi saudara harus punya waktu secara khusus, punya mesbah menyembah Tuhan. Tuhan ingatkan saya gitu loh saudara. Kita ini terlalu kurang ajar saudara, betul nggak? Terlalu kurang ajar sama Tuhan. Saking kita nih saudara ya, Tuhan itu bukan kayak kita loh. Kayak kita udah petis-petisin saudara. Betul nggak saudara? Ya, saking tuh Tuhan itu panjang sabar. Tapi saudara tetap kita rugi. Karena apa? Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak terima berkat. Saudara sedikit berdoa atau kurang berdoa, saudara kurang berkat. Mau nggak banyak berkat? Mau saudara? Tuh bilang maunya aja nggak mau saudara. Mau nggak banyak berkat? Kalau mau dapat banyak berkat harus banyak berdoa. Minimal doa 1 jam. Tambahin kenapa? Saudara, ya tambahin kenapa? Tuhan aja kalau ngasih berkat, saudara, Tuhan kasih lebih kok, benar nggak saudara? Lebih dari yang kita butuhkan. Tuhan kasih kelimpahan kok saudara. Kenapa saudara hitungan sama Tuhan? Saudara, ya. Jadi saudara, Markus 11, mari kita lihat ya. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Mari kita lihat. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Haleluya. Sudah dapat? Kita baca ya. Markus 11 ayat 22 sampai 24, 1 2 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, kalau saudara cuma baca gini kan percaya nggak percaya, tapi bentuknya lewat apa? Sini kita baca terus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24 terusannya. Karena itu berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika saudara minta, saudara doa, saudara percaya, makanya besoknya saudara berdoa lagi. Saudara kenapa berhenti berdoa? Karena sudah nggak percaya. Nggak mungkin lah Tuhan udah nggak jawab, berhenti, ngambek. Betul nggak? Kalau saudara percaya Tuhan pasti jawab, pasti terjadi, saudara akan berdoa terus. Amin. Sampai terjadi mujizat, sampai terjadi terobosan. Besoknya Tuhan kasih masalah lagi, saudara, supaya saudara tetap berdoa. Kan iman kepada iman. Jadi iman saudara, iman hari ini nih, jangan iman tahun kemarin. Iman hari ini, jadi hari ini harus berdoa. Besok, iman besok. Jangan bicara besok dulu, hari ini dulu kita lakukan. Saudara. Makanya jangan suka janji sama Tuhan ya, Tuhan besok saya rajin doa deh. Besok saudara ya, besok bisa jadi besok lagi.
Tuhan, hari ini saya berdoa. Kapan? Sekarang Tuhan, berlutut doa. Matiin tuh TV. Amin. Tutup tuh handphone. Handphone saya getar terus. Biarin aja, silent aja. Saudara. Ya kan? Kalau masih getar juga, lemparin ke bak mandi, saudara. Itu berarti ada setannya. Udah di silent masih getar sih gimana, saudara? Atau mesti ditangkin dalam nama Yesus. Hai setan, pengganggu, saudara. Karena setan tuh paling nggak suka saudara lihat berdoa. Betul, gangguannya banyak. Entar telepon ada aja loh, saudara, benar. Ya, entar tukang minyak lah, tukang batu lah, tukang apa, saudara. Ya kan, saudara. Yang jelas kalau saudara membiasakan diri berkompromi, ya terus diganggu kayak begitu. Tapi kalau saya bilang sorry ya, saya punya waktu khusus, jangan ganggu, saudara. Dan Tuhan juga tahu nggak akan mencoba saudara melebihi kekuatan saudara. Ya, kalau ada marah kebakaran lagi doa aja terus, haleluya. Nggak mungkin, saudara. Tuhan tuh nggak kayak gitu, saudara. Ya, nggak bermaksud membunuh saudara. Jadi akhirnya nanti kalau dia ketemuin jadi debu, posisinya lagi doa gitu, saudara. Ih, rohani banget, saudara. Ya kagak lah, saudara. Ya. Kalau kebakaran mah lari, saudara. Selamatin, betul nggak, saudara? Masa lagi kebakaran masih tetap doa melulu? Enggak. Tapi saya yakin kalau saudara lagi berdoa, nggak mungkin pas lagi berdoa Tuhan izinkan itu terjadi, betul nggak, saudara? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara. Firman Tuhan katakan, kamu kalau percaya dapat berkata kepada gunung ini, berpindahlah tercampaknya ke laut, asal tidak bimbang hatimu, itu terjadi. Dan itu pernah terjadi di Mesir. Ya, kalau saya pergi ke Kairo ke Mesir ya, kapan-kapan kita pergi. Sudah percaya nggak? Satu kali kita berangkat Israel. Jangan bicara duit, saudara. Bicara Tuhan kita tuh punya langit dan bumi, amin. Kalau malas berdoa ya nggak bakal berangkat, saudara. Sampai Tuhan Yesus datang, jangan-jangan nggak ke surga, saudara. Betul, saudara. Tapi kalau sungguh-sungguh, Tuhan nanti kasih surprise sama saudara. Kalau saya pergi ke yang pernah pergi ya, kalau saya pergi ke Mesir di Kairo itu ada namanya gereja sampah. Itu dalam sebuah bukit goa, saudara. Tapi saudara namanya gereja sampah, saudara ya. Dalamnya itu muatnya kapasitas 5.000 seat, saudara. Ya, ibu pernah masuk nggak? Nggak pernah ya waktu itu. Nanti kita kalau pas ini kita atur arrange itunya, saudara. Masuk ke gereja sampah, saudara. Ya kan, bukan banyak sampahnya, enggak, sudah namanya gereja sampah, saudara. Ya, nah itu terjadi, saudara ya, waktu dulu, saudara ya, orang-orang Kristen, saudara ya, di situ, saudara ya, kan di bawah kekuasaan Mesir, saudara ya, ya, waktu itu diejek, sangat sambil diancam, saudara, sama sultan yang dibilang ini. Kan mereka bilang kalau kami berdoa, kan ada ayatnya, saudara ya, sudah bilang, ayo buktikan, kamu berdoa. Tuhanmu bilang kalau kamu berdoa, kamu bilang gunung ini tercampak pindah, itu terjadi. Buktikan. Saya kasih waktu kamu 3 hari. Kalau kamu nggak bisa memindahkan gunung ini lewat doamu, kamu semua akan dibantai, dihukum mati. Ya, artinya kalau kamu nggak meninggalkan kepercayaanmu, kamu kita hukum mati. Udah, tinggalkan itu kepercayaan bohong. Enggak, kami percaya Tuhan yang berkuasa. Kalau gitu buktikan. Mereka 2 puasa 3 hari. Sudah 3 hari, gunungnya nggak pindah, tetap di situ. Saudara, ini kejadian nyata. Kalau saudara nanti cek gereja sampah, itu ada sejarahnya. Saudara, 3 hari gunungnya nggak pindah. Jadi mereka dikumpulin di lapangan, saudara. Buktikan bahwa gunung itu tidak pindah. Jadi mereka mau dieksekusi. Saudara. Kemudian pendetanya bilang gini, tolong kasih kami kesempatan berdoa. Sekali berdoa, oh Tuhan, tolong Tuhan, amin, nggak terjadi apa-apa. 2 kali berdoa, oh Tuhan tolong, kalau nggak kami mati, nggak terjadi apa. Tolong sekali lagi ya doa. Waktu mereka terakhir berdoa yang ketiga kali, terjadi gempa bumi hebat. Dan gunung ini berpindah berapa kilometer. Orang-orang ini, saudara, yang mau bunuh akhirnya bertobat, saudara. Itu buktinya gerejanya ada masih sekarang, saudara. Sejarahnya ada. Sejarah. Elia pernah berdoa 7 kali supaya hujan turun setelah 3 tahun sudah setengah tidak turun hujan. Tanya bujangnya, ada awan nggak? Belum ada. Doa lagi, tuh saudara. Panggil lagi, ada awan nggak? Nggak ada, saudara ya. Sampai terakhir awan kecil, saudara. Terus Elia bilang apa? Kasih tahu sama Ahab, suruh turun.
karena sebentarnya kan hujan lebat. Benar terjadi hujan lebat, tapi Eliud doanya 7 kali loh sudah. Ya, dia nurunin api, sekali doa api turun. Tapi ketika hujan, Tuhan izinkan dia doa sampai 7 kali. Artinya apa? Kalau kita berdoa jangan bimbang, jangan ragu, amin. Kelihatannya nggak terjadi apa-apa, tetap berdoa. Amin, saudara. Tetap berdoa, tetap berdoa. Every day tetap berdoa. Saudara nggak tahu kejutan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita, amin. Yang jelas kenapa selama ini saudara nggak terima apa-apa dari Tuhan, karena saudara memang nggak pernah berdoa. Ayo, jujur nggak? Kita malas berdoa, makanya nggak terima apa-apa. Percayalah kepada Allah. Sini digunakan percayalah kepada Allah. Allah kita tuh luar biasa, saudara. Besok nanti saya saya ceritakan, saudara, bahwa Allah kita tuh dinamis. Kita tinggal di bumi kayaknya ini diam, saudara. Semua bergerak, saudara. Semua tata surya alam semesta ini bergerak dengan kecepatan tinggi. Secara energinya besar sekali. Saudara naik mobil kecepatan 100 km per jam, bensinnya pasti boros. Tapi Tuhan menggerakkan alam semesta dengan kecepatan yang tinggi, tapi saudara nggak pernah berasa bergerakan, saudara ya. Itu loh Tuhan kita. Saya kalau mikir gitu, wah Tuhan dahsyat nih. Saya lagi berdoa nih, saudara ya. Saya dalam kecepatan 2 juta kilometer. Ya, saudara nggak pernah tahu kan, saudara nggak pernah lihat ke luar bumi. Saudara ahli-ahli astronomi itu sudah tahu, sudah lihat, tapi mereka juga nggak percaya. Kenapa? Karena pikiran mereka dibutakan. Mereka cuma mengagumi sesuatu yang sifatnya fenomena alam, tapi mereka nggak tahu. Itu semua ada yang buat. Mobil-mobilan anak saya aja kalau nggak digini-giniin, saudara, terus dilepas, gitu saudara, diam terus, saudara. Namanya juga benda mati. Saudara, bagaimana bumi ini bisa berputar 1.500 km per jam, saudara, setiap hari? Saudara merasa pusing nggak? Pusing nggak? Ini kan diam, saudara ya. Ini muter sudah para 1.500 km per jam dan berputar mengelilingi matahari, berjalan, saudara ya, belasan ribu kilometer per jam. Dan kecepatan itu, saudara. Makanya pesawat luar angkasa kan mesti belasan ribu kilometer per jam. Saudara, kalau nggak kejar, dia nggak bisa keluar dari bumi, bisa hancur, saudara. Tapi kita kan tetap tenang kan di sini kan? Kenapa kita tetap tenang? Kenapa, saudara? Supaya bisa berdoa. Udah Tuhan buat tenang, buminya saudara masih nggak tenang. Sendok hilang lah, piring hilang lah, duit hilang lah, handphone hilang lah. Saudara, mikirin tagihan lah, mikirin ini, nggak tenang. Padahal Tuhan udah bilang tenang, udah tenang. Ini bumi udah cepet nih, tapi tenang, saudara masih nggak bisa berdoa. Itu dia masalahnya. Nah, saudara, menarik ya, saudara, jangan malas berdoa. Nah, saudara, saya dapat satu kata, yaitu masalah, saudara ya. Saudara sering kan ngadepin masalah, ya kan? Pernah nggak hidup tanpa masalah? Nggak ada, kecuali orang mati nggak ada masalah. Kemarin orang yang mati itu sudah selesai, saudara ya. Sampai dicari sepatu sama payus, saudara. Karena apa? Diformalin kakinya biasanya kecil jadi gede. Dia kagak bingung, saudara. Ya kan? Kegedean, kekecilan nih, saudara. Enggak, yang hidup yang pusing. Akhirnya dicari, soalnya di rumah sakit itu nggak ada sepatu ukuran gitu. Ya, akhirnya payus diminta tolong ya. Sampai lari kemana? Ke rumah sakit mana? Ke rumah duka mana? Karaulas, Pecipto, atau Subroto. Tuh yang hidup yang repot, saudara. Yang mati mah santai aja, dia nunggu aja, saudara. Lu mau pakaian boleh, nggak pakaian itu nggak apa-apa, saudara. Yang hidup yang pusing. Makanya selama kita hidup, kita punya masalah, saudara ya, saudara. Nah, dari sini, saudara. Iya, yang mati nggak tunggu sepatu, makanya nggak masalah, saudara. Ya, gitu aja kok repot, saudara ya. Nah, masalah timbul karena mas, saudara. Ya, mas itu apa singkatannya? Malas sembayang, saudara ya. Masalah itu timbul karena malas sembayang. Jadi masalah nggak selesai nih, udah timbul tambah banyak karena saudara malas sembayang, ya. Dan malas adalah salah. Saudara, kan mas salah ya. Jadi kalau malas berdoa itu salah. Jangan diterusin. Malas berdoa jangan diterusin. Ini masalahnya ada karena saudara posisinya salah. Tapi kalau kita bisa menghilangkan mas,
dalam kurung malas sembahyang, maka disitulah akan hadir apa? Akan hadir apa? Emasnya dihilangin. Akan hadir apa? Allah. Dan masalah bukan lagi masalah, tapi jadi kesempatan emas, ya, untuk menjadi berhasil dan beruntung. Nah, itu jangan ingat ya. Kalau lagi punya masalah berdoa, jangan malas. Ya, kalau malas tetap masalah, dan itu adalah salah. Gampang saudara ya. Ingat aja kata masalah. Lagi susah ngadepin apa rumah tangga apa, itu masalah ya. Jangan malas berdoa. Ya. Masnya mesti kita keluarin malas berdoa. Kita berdoa, ketika kita malas berdoa kita keluarin, yang ketemu apa? Allah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kalau sudah ada Allah, Dia yang peduli, Dia mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, jadi kalau emasnya dihilangin jadi Allah, akhirnya masalah jadi kesempatan emas untuk kita berhasil dan beruntung, saudara. Ya, jadi ingat-ingat ya, saudara ya. Hari ini ya, banyak doa, banyak berkat. Ya, banyak masalah, nggak masalah, asal jangan kita malas sembahyang, saudara. Ya, saya senang menggunakan kata sembahyang karena sembahyang itu mempunyai arti sembahyang, gitu loh saudara. Kalau doakan, ya istilahnya lagi di bis, lagi di mana bisa berdoa. Tapi kalau sembahyang tuh butuh waktu khusus kan, sembahyang. Saudara, sembahyang ada waktu khusus, kita berlutut, haleluya, puji Tuhan, kami menyembahmu, memuliakan nama. Itu sembahyang. Sembahyang maha tinggi, sembahyang, ya saudara ya, maha agung, sembahyang maha kuasa. Itu loh saudara. Ya, kalau orang-orang beragama saja bisa menghormati Tuhannya, masa kita yang lebih dari sekedar agama kita nggak bisa hormati Tuhan, saudara? Ya, saudara. Jadi kalau saudara punya masalah, nanti pulang malas berdoa, hilangin masnya. Amin. Amin. Hilangin masnya, saudara pasti ketemu Allah. Ya. Itu penyakit kok saudara, penyakit. Saya juga pernah gitu kok, saudara ya. Dulu waktu saya di Amerika, ya, saya tinggal di rumah hamba Tuhan. Setiap ibadah selesai, saudara ya, kita keluar makan. Ya namanya juga butuh makan, masih manusia, saudara. Ya, habis makan pergi kemana? Blockbuster, saudara. Apa? Nyewa video, saudara. Ya, jadi udah gitu sampai di rumah nonton video, nonton film perang, gitu saudara ya. Ya, waktu itu saya kan belum jadi hamba Tuhan, saudara ya. Saya pikir kok hamba Tuhan gini ya. Habis selesai pelayanan, emang pelayanan tuh capek, saudara ya, dari pagi sampai malam ya. Dia berapa tempat, saudara, saya bantu ya. Kok begini sih? Ya kan, selesai ibadah mestinya kan doa ya, saudara. Ini enggak, nonton video. Saya juga senang dong, saudara ya. Apalagi gratis, saudara ya. Sambil beli es krim gitu, makan, saudara ya. Tahu udah ngantuk tidur, saudara. Kebiasaan itu bisa saya bawa, saudara. Tularan, saudara. Dan kalau kita nggak bertindak, sama aja, saudara. Ya. Udah selesai pelayanan, ya saudaranya capek nih saudara. Pengen ri? Saudara bilang nggak tahu. Pengen relax, just relax. Ya kan, ada AC, ada sofa, ya kan, ada remote. Ya, tinggal pilih channel berapa. Ya kan, saudara, wis asik. Minum. Dosa nggak?
Dosa nggak? Kita pikir kan kagak dosa. Kalau kita udah pelayanan kok kagak dosa dong saudara. Udah kerja nih capek seharian, saudara ya udah dapat kangkau, udah dapat duit, saudara ya pulang ke rumah pengen rileks, ya saudara ya. Boleh, tapi batasin waktunya. Amin. Jangan nonton TV sampai ditonton sama TV. Tapi biasanya susah saudara. Nah mendingan kita balik. Gimana baliknya? Jangan pegang handphone dulu. Jangan nyetel TV dulu. Berdoa dulu. Ntar kalau udah ngantuk baru setel TV. Lagi nonton TV ketiduran, itu gak dosa. Betul gak? Lagi ngomong sama Tuhan ketiduran, itu kurang ajar, namanya dosa. Saudara, ya kan? Saudara, udah ngantuk-ngantuk saudara ya, ntar jam 12 kurang 5, saudara ya, baru doa. Saudara, ku menyembahmu, ku sembahmu. Udah mulai masuk-masuk alam mimpi nih saudara. Ku menyembah, rasanya ngabisin lagunya lama gitu saudara. Berarti Tuhan, entar lagi tidurnya Tuhan udah ngantuk nih Tuhan. Bab namamu kudus, kudus. Menurut saudara kurang ajar nggak gitu sama Tuhan? Kurang ajar nggak? Oh kalau saudara mah nggak begitu, saya mah daripada berdoa gitu lebih baik nggak doa sekalian langsung tidur aja. Tapi kurang ajar lagi dong. Ya saking Tuhan sabar, kalau nggak di saudara ya disiram air dari langit dari saudara, ya kan, saudara. Makanya begitu saudara. Ya, sama orang main handphone juga sama saudara. Ya, betul nggak? Tik Facebook, nih kabar Ahok gimana? Ya kan? Ini siapa demo nih? Rizik. Balas. Oh saya senangnya yang rohani. Tetap saudara nggak punya waktu berdoa kan? Betul nggak? Tangan udah pegel, jempol udah kemeng saudara ya kan saudara? Baru inget doa. Doanya sudah sekedar. Ya, makanya saya sudahin firman Tuhan supaya saudara nanti pulang masih bisa berdoa. Ntar alasan lagi, Bapak Kepala sih khotbahnya kelamaan, saya pulangnya kemalaman jadi udah ngantuk. Cuma alasan aja saudara. Dasar orang niat mah bisa aja, betul nggak saudara ya? Ya, jadi jadikan doa itu prioritas dalam hidup. Ya, karena banyak berdoa, banyak berkat. Kejar saudara. Banyak doa pasti banyak berkat. Artinya apa? Nggak ada doa yang sia-sia, nggak ada. Saudara, tambah banyak berkatnya tambah banyak deh. Pasti saudara. Saudara kalau kerja begitu, kira-kira semangat nggak kerja? Orang kenapa kalau lembur semangat? Saya nih kalau lagi bangun ini saudara ya, tukang tuh main pengennya lembur dulu saudara, kurang ajar saudara. Kenapa? Lembur sampai jam 10 dibayarnya 1 kali lipat. Lembur jam 10 ke atas 2 kali lipat. Saudara, ya. Jadi mereka pengennya lembur. Kalau ngejar semangat banget saudara. Malah kita kan ya lembur capek. Mereka enggak, kenapa? Makin kerja, makin malam penghasilan semakin gede. Saudara, di dunia aja ada aturan kerja gitu. Masa Tuhan nggak bisa, saudara nggak bisa kasih kita upah lebih besar? Amin, saudara. Pasti dong. Nggak ada yang sia-sia cari Tuhan, amin. Saudara, nggak pernah Tuhan gratisin kita. Yang ada masalahnya saudara belum pernah melakukannya. Mari lakukan, amin. Mari kita lihat gereja ini bangkit. Amin saudara. Mari kita lihat nanti jiwa-jiwa datang berbondong-bondong. Mukjizat demi mukjizat terjadi saudara. Karena apa? Karena saya percaya. Karena saudara percaya. Kalau kita percaya kita lakukan. Makin percaya makin berdoa. Amin saudara. Dan semakin kita berdoa Tuhan semakin bekerja. Karena itu janjinya Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan diberi upah sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam ini Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, menyadarkan kami
untuk mencari Tuhan lebih lagi, untuk mempunyai jam-jam doa Tuhan. Biar setiap firman yang sudah disampaikan, moto doa GPPS bukan sekedar kami tahu, bukan cuma kami bisa ucapkan, tapi mari kami mau lakukan Tuhan. Ajar kami percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kelemahan kami, ampuni kesalahan kami, tapi kami tidak mau hidup dalam kelemahan. Kami mau hidup dalam anugerah Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau hidup dalam kuasa Tuhan. Kami mau hidup dalam pertolongan Tuhan. Kami mau hidup mengalami mukjizat Tuhan. Kami mau hidup mengalami kebangunan rohani Tuhan. Kami mau hidup menjadi saksinya Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia. Kami tidak mau hidup sekedar hidup, tetapi kami punya hidup yang berarti. Karena Tuhan hidup dalam hidup kami. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Tetap memberi kekuatan untuk melanjutkan puasa kami. Karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan yang memampukan kami. Memberkati semua jemaat yang sudah hadir Tuhan. Hadir saja sudah Tuhan berkati. Apalagi kalau kami meresponi firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kami lebih lagi. Karena Tuhan punya banyak hal. Tidak terbatas Tuhan kuasa-Mu. Tidak terbatas Tuhan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kami. Sebabnya Tuhan, biar kami berharap lebih dari Tuhan. Berharap sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan melihat bukti dari setiap janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kami bersyukur Bapa. Syukur Roh Kudus buat pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara kasih, pulanglah dengan membawa berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah keselamatan yang dilimpahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa pertolongan penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguduskan dan mengurapi kita semua, menjadikan kita ranting-ranting yang tinggal dalam Yesus Kristus, terus bertumbuh dan berbuah banyak sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini setelah mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat malam. Selamat